Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi sahabat Kristus. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian dalam renungan harian firman Tuhan edisi hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14. 1 Yohanes 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sahabat Kristus, hari ini kita merenungkan satu kalimat yang sangat kuat dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Dikatakan, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Seringkali dalam pemahaman kita tentang kekristenan, kita terjebak dalam dikotomi yang keliru. Kita melihat Yesus sebagai sosok yang penuh kasih, lembut, dan mau berkorban. Sementara kita membayangkan Allah Bapa sebagaimana mungkin banyak kita lihat di Perjanjian Lama, sebagai sosok yang keras, pemarah, dan penuntut yang hanya bisa diredakan amarahnya karena darah Yesus Kristus. Bukan begitu? Sebetulnya ini adalah suatu kekeliruan yang besar. Jika kita berpikir demikian, kita seolah-olah mengatakan bahwa Yesus harus membujuk Bapa agar mau mengasihi kita. Padahal Bapak Ibu, kebenarannya itu justru sebaliknya. Yesus datang karena Bapa yang mengutusnya. Keselamatan kita bukanlah hasil usaha manusia untuk bisa mengetuk pintu surga. Keselamatan kita adalah hasil inisiatif Bapa yang membuka pintu surga bagi kita. Mari kita lihat lebih dalam. Mengapa Yesus ada di Betlehem? Mengapa Yesus ada di Getsemani? Mengapa Yesus ada di Kalvari atau di Bukit Golgota? Semuanya itu terjadi Bapak Ibu karena otoritas, persetujuan, dan kasih Bapa. Anugerah yang kita terima melalui Yesus Kristus adalah manifestasi sempurna dari hati Bapa. Ketika Yesus berbicara dengan penuh anugerah, itu karena Bapa telah menuangkan anugerah itu melalui bibirnya. Ini sangat penting bagi kita yang percaya pada doktrin anugerah. Keselamatan adalah 100% pekerjaan Allah. Tidak ada peran manusia di dalamnya. Bapa yang merancang, Anak yang melaksanakan, dan Roh Kudus yang memateraikan. Anugerah bukan usaha. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk membuat Bapa lebih mengasihi kita. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya, bahkan sebelum kita meminta. Jika Anda bersatu dengan Yesus hari ini, Anda harus sadar bahwa Anda juga sedang bersatu dengan Allah yang kekal. Bapa bukan lagi hakim yang menakutkan, melainkan karena pengorbanan Yesus, Bapa adalah teman yang penuh dengan kemurahan. Ada sebuah ayat yang sangat menyentuh dalam Yesaya 53 ayat 10. Begini bunyinya, Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Kalau kita membaca ayat ini, seringkali sulit bagi pikiran manusia untuk mencerna bagaimana mungkin seorang bapa berkehendak meremukkan anaknya. Jawabannya hanya satu Bapak Ibu, karena kasihnya kepada Anda dan saya. Dan di dalam bilur-bilur Yesus yang sekarat, kita tidak hanya melihat penderitaan seorang anak manusia, tetapi kita melihat kedalaman hati, akulah aku, Yahweh. Di salib, keadilan Allah dan kasih Allah bertemu. Bapa meremukkan anaknya supaya dia tidak perlu meremukkan kita, manusia penuh dosa. Inilah puncak dari anugerah. Kita mendapatkan apa yang tidak layak kita terima, yaitu pengampunan dosa. Karena Yesus mendapatkan juga apa yang sebetulnya Yesus tidak layak untuk terima, yaitu hukuman atas dosa. Saudara,
Sebagai orang percaya yang berdiri di atas dasar anugerah, tugas kita hari ini hanyalah satu: percaya dan beristirahat dalam pekerjaannya yang sudah selesai. Jangan lagi hidup dengan rasa takut bahwa Anda tidak cukup baik, atau rasa khawatir bahwa Bapa sedang marah kepada Anda. Ingatlah, Bapa mengutus Yesus. Jika Bapa yang memulai rencana ini, maka Bapa pula yang menjamin keselamatan kita sampai akhir. Jadikan setiap pikiran tentang Yesus hari ini sebagai jembatan untuk menyembah Bapa. Pandanglah salib dan katakan, "Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihiku, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal." Segala kemuliaan hanya bagi Allah, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah-Nya semata-mata. Amin. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Bapa Surgawi, kami tersungkur di hadapan-Mu dengan syukur yang melimpah. Terima kasih, karena Engkaulah inisiator keselamatan kami. Engkau tidak menunggu kami datang, tetapi Engkaulah yang mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menjemput kami. Kami sadar hari ini bahwa anugerah bukan hanya tentang Yesus yang mati, tetapi tentang hati-Mu Bapa, yang rela memberikan yang terbaik. Biarlah kebenaran ini menghancurkan setiap kesombongan usaha manusia dalam diri kami. Kami berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan sepenuhnya bersandar pada pekerjaan-Mu yang sudah selesai. Terima kasih karena di dalam Yesus Engkau bukan lagi hakim kami, melainkan Bapa dan teman yang setia dan penuh dengan kemurahan. Biarlah kedamaian karena anugerah-Mu ini menjaga hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikianlah renungan harian firman Tuhan kita untuk edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan segala pekerjaan dan kesibukan kita hari ini. Ingatlah bahwa dalam menjalani hari ini kita tidak pernah sendirian. Ada Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus yang selalu beserta dengan kita. Sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.